Setelah kita 3 bulan ya, ini adalah waktu yang cukup lama ya kita membahas tentang upside down yang kemarin ya. 3 bulan kita bahas soal nilai-nilai kerajaan Allah, dan hari ini kita memasuki tema yang baru, yaitu bagaimana kita menghidupi Injil ya, menghidupi Injil, living the gospel ya, menghidupi Injil di dalam kehidupan kita. Kali lalu kita bahas soal nilai-nilai Injil, nilai-nilai kerajaan Allah. Sekarang aplikasi penerapannya di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita dapat satu tema, yaitu Kristen atau murid. Ya, kalau teman-teman lihat di poster, di Energize, di IG, nah, itu bisa dilihat di situ bahwa kita pembahasannya adalah Kristen atau murid. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Dan juga sekaligus refleksi ya, teman-teman pikirkan kira-kira teman-teman tuh ada di posisi yang mana? Karena kayaknya dua-duanya nih nggak ada yang nggak bener gitu. Kristen emang bener, gua agama Kristen. Murid juga iya betul, gua juga belajar jadi murid gitu ya. Tapi kita mau melihat bersama-sama bahwa apa yang menjadi apa yang menjadi penerapan atau apa yang menjadi kebenaran di sini tentang kita menjadi seorang pengikut Kristus ya. Apakah kita menjadi seorang Kristen atau kita memilih menjadi seorang murid ya. Mungkin dari kalimat ini saja teman-teman sudah tahu arahnya mau kemana ya. Teman-teman sudah tahu mungkin ini nanti muaranya akan kemana ya. Tapi kalau kita mau lihat sama-sama, kita lihat next ya, di teks yang akan kita bahas hari ini, yaitu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini ayat yang sudah sering sekali kita baca, yang sudah sering kali kita senantiasa dibahas ya di dalam di Energize. Dan kita akan baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama, hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena ini ada kaitannya teman-teman. Ada kata kuasa di situ, sama-sama katakan kuasa. Kuasa adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukan tujuan Tuhan. Tujuannya adalah menjadi saksi. Sama-sama akan katakan saksi. Menjadi saksi ini yang tadi ada kaitannya dengan tema kita, Kristen atau murid. Saksi ini lebih tepat itu ditujukan kepada seorang Kristen atau kepada seorang murid. Nah, ini yang akan kita mau pelajari. Tuhan memberikan kita kuasa untuk bisa menghidupi Injil, menghidupi nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi. Nah, sekarang makanya kalau kita lihat ini ada kaitannya dengan Yohanes 1 ayat 12. Kita baca ya sama-sama. Yohanes 1 ayat 12. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada kata kuasa juga di sini teman-teman. Berarti ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberi kuasa untuk menjadi saksi dan untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita semua, kira-kira kita ini paham tidak? Ya, saya lihat dulu catatan saya. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini kita diberi kuasa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita diberi kuasa untuk melakukan apa? Untuk melakukan apa sih, gitu ya? Kalau kita diberi kemampuan untuk melakukan apa saja di dalam identitas kita sebagai orang percaya. Ini yang mau kita tanyakan bersama-sama. Sorry, saya tidak pegang pointer ya, jadi mungkin bisa bantu saja dari belakang. Nah teman-teman coba kalau perhatikan. Kalau lihat logo ini, kira-kira teman-teman tahu ini apa? Apa? KFC ya. Kentucky Fried Chicken, KFC ya, KFC. Kentucky Fried Chicken produknya apa? Ayam goreng.
Betul ya? Ayam goreng. Siapa yang suka KFC di sini? Ya kayaknya banyak yang suka ya. Saya juga suka ya. Walaupun dia jual juga es krim, gitu tahu ya. Kemudian tahu juga dia jual apa lagi ya? Eh, ada jual apa namanya? Yang sup krim sup, betul ya? Tapi ketika kita lihat logo KFC, kita tahu produknya itu main produknya adalah ayam goreng, betul ya? Betul. Nah kalau teman-teman lihat KFC terus teman-teman ingatnya itu adalah tempe penyet, nah itu berarti ada korslet nih di otaknya nih ya. Bukan, KFC dengan tempe penyet itu nggak ada kaitannya. Produknya KFC adalah ayam goreng. Nah next, kalau teman-teman lihat ini apa? Apa? Hah? Apple. Ini yang dimakan Adam dan Hawa ya. Gitu ya. Makanya jatuh dalam dosa gitu. Enggak. Bercanda. Sorry. Saya memang Samsung sih. Malah ngomongin merek gitu ya. Ya, ini kalau direkam ini bukan iklan ya, tapi ini Apple. Ini Apple ya. Apple tuh produknya apa? iPhone. Apa lagi? iPad. Apa lagi? MacBook ya. MacBook. Apa lagi? Dulu ada namanya iPod. Mungkin teman-teman ada yang tahu itu di zaman saya sih ya. Itu zaman prasejarah kapan gitu ya. iPod. Dari iPod yang kecil banget itu, dari yang nggak ada layarnya sampai yang ada layarnya, sampai yang bisa touchscreen, sampai bentuknya seperti handphone gitu ya. Seperti iPhone tapi dia tetap iPod gitu ya. Itu hanya khusus untuk dengerin musik gitu ya. Teman-teman pasti bingung apaan tuh gitu ya. Nah sekarang semuanya ada di handphone kita bisa ya. Nah ini kalau teman-teman lihat logo Apple maka di benak kita adalah produk Apple atau iPhone, gadget lah istilahnya, gadget gitu ya. Teknologi itu iPhone gitu ya. Next, kalau yang berikutnya ini apa? Waduh ini. Aduh. Boleh ganti nggak? Jangan ini deh ya. Kita ganti yang logonya ada yang ada 3 warna itu tuh. Disenggol nih, senggol dong gitu ya. Ini apa teman-teman? Shell. Produknya Shell apa? Bensin. Terus apa lagi? Oli, betul ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat Shell gini, terus teman-teman tuh itu korelasi antara Shell ini kemudian teman-teman nilai sebagai itu produk make up, itu beda ya. Itu bukan Shell, itu bukan produk Shell ya. Shell walaupun di Shell juga ada minimarket gitu juga ya, tapi bukan itu main produknya. Main produknya adalah minyak ya, minyak telon, bukan ya. Minyak bahan bakar sama oli gitu ya. Next, yang berikutnya. Walaupun saya sedih ya, saya juga pengguna Shell ya. Ya, ini saya mesti ngomong sih karena kasihan sih. Ada rekan-rekan kita yang akhirnya dirumahkan karena soalnya produknya tuh bagus. Saya tuh ngerasa gitu di motor gitu ya. Itu tarikannya tuh beda. Jadi curhat gitu ya. Bayangin dari tahun 2018, Kak John tuh saksi asli, bukan saksi asli ya, maksudnya kayak mengalami lah ya, bukan saksi asli atau apa ya. Tapi maksudnya Kak John pernah mengalami. Kan kasus yang kemarin tuh kan dikira-kira tuh di tahun 2018 terjadi penipuan gitu ya terhadap bahan bakar negara kita gitu ya. Nah, Kak John ngerasa waktu di tahun 2018 Kak John tuh sedang modif satu motor gitu ya. Kemudian Kak John iseng karena modif begitu lama, jadi ada bahan bakar yang di tahun sebelumnya itu masih ada di tangki itu gitu. Dan Kak John pakai sampai habis itu lama sekali. Lama untuk habisnya. Itu waktu itu Kak John pakai Pertamax gitu ya. Kemudian setelah sudah habis dan sudah selesai kelar motornya sudah bagus, Kak John pakai dan ngisi bensin. Baru lagi Pertamax yang berikutnya. Tapi kok rentan waktunya kok cepat banget habis. Kemudian yang kedua tarikannya kok lemot gitu, kerasa banget gitu. Ini macam kayak ngisi Pertalite gitu. Tapi ini kan Pertamax ini, harga waktu itu masih di 10.000 untuk Pertamax ya. Dan kan pelan-pelan tuh naik tuh.
Dari 9.000, 10.000 sampai 11, 12 sampai sekarang sudah di 13 ya. 12 sudah turun lagi ya untuk menarik perhatian masyarakat lagi. Padahal ya sampai di sini Kak John coba pakai Shell. Nggak mengecewakan gitu ya. Tapi yang kecewa adalah pemerintahan kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, kalau logo yang ini kira-kira teman-teman tahu apa? Starbucks. Ini anak kopi semua ini ya. Ini langsung. Kalau tadi ini apa ya gitu ya. Tapi ini Starbucks. Main produknya apa? Kopi dong gitu ya. Walaupun di Starbucks ada jual tas juga, ada yang jual tas, ada jual botol juga gitu ya. Tapi bukan itu, main produknya adalah kopi. Next. Kalau ini. Apa? GSJA, langsung main merek ya. Langsung main merek gitu ya. Oh nggak apa-apa, GSJ di hati. Oh, di dada dan di hati, di jantung dan sebagainya. Oke, kalau gitu produknya apa? Bingung kan? Ini agak bingung ya. Produknya gereja apa? Gereja itu sebenarnya gedungnya atau orangnya? Orangnya, tapi ini gambar gedungnya yang sebenarnya menjadi simbol terhadap kita di dalamnya ya, kita orang-orangnya. Jadi gereja itu adalah orangnya bukan gedungnya ya. Gedungnya ini suatu saat misalkan kalau semua jemaat tidak ada lagi, gedungnya tetap berdiri tapi tidak bisa lagi disebut sebagai gereja. Makanya di Eropa banyak gereja ditutup dan diubah fungsinya menjadi restoran, diskotik dan sebagainya. Ya kenapa? Karena gereja esensinya itu adalah di orangnya. Tapi produknya apa? Produk dari gereja apa sebenarnya? Ini yang menjadi pertanyaan kita teman-teman. Apakah produk gereja kalau kita diberi kuasa oleh Tuhan, diberi kuasa untuk melakukan apa? Produk yang kita hasilkan itu sebenarnya apa teman-teman? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau tadi kita lihat gampang KFC, oh ayam. Gampang Apple, oh produk gadget. Oh kalau Shell, minyak. Apalagi Starbucks, kopi. Tapi kalau gereja, oke, sukacita. Itu produknya. Sukacita itu kan berhubungan dengan jiwanya kan, kitanya, perasaan kita yang sudah dipulihkan. Oke, kalau gitu Tuhan Yesus bukan produk. Tuhan Yesus adalah yang punya gereja gitu loh. Tapi produknya itu apa? Ini jadi perhatian kita teman-teman. Jangan sampai kita selama ini hanya bermain gereja-gerejaan gitu loh. Kayak main rumah-rumahan, main mobil-mobilan. Kayak nggak serius gitu. Nah, produk dari gereja itu apa sebenarnya teman-teman? Kalau kita lihat gereja, seharusnya kita bicara soal apa? Next, Kristen, betul ya? Gereja nggak mungkin di dalamnya beribadah orang pakai hio di dalam pakai itu enggak lah, pakai dupa gitu dan sebagainya enggak ya. Tapi orang Kristen. Nah kalau kita bicara soal Kristen, kira-kira teman-teman ya, kalau berhubungan dengan Kristen, kira-kira apa yang ada di benak kita? Positif atau negatif? Kalau lihat gereja Kristen, kira-kira di pikiran kita itu positif atau negatif? Positif. Ya saya bersyukur ya kalau ada yang bilang positif gitu ya. Wah iya kan di dalamnya banyak sekali malaikat gitu ya. Tapi ada juga yang bilang kalau saya capek Kak main gereja-gerejaan. Kenapa? Banyak orang munafik ya di dalam. Banyak orang-orang yang nuntut sana sini ya. Jadinya kesannya gereja itu menjadi tempat yang suasananya itu, nuansanya itu negatif gitu lah teman-teman. Saya berharap kita tidak merasakan demikian karena memang kenyataannya tidak demikian. Bukan karena jaga perasaan gereja gitu. Oh enggak kok di sini saya nyaman kok dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya ada rasa atau nuansa tidak baik, nuansa yang kurang di dalam gereja, terutama dalam label kekristenan kita, mungkin ada baiknya kita untuk buat sebuah perbaikan terhadap diri kita, terhadap gereja kita. Nah, coba teman-teman, mungkinkah mungkinkah kita melihat ketika kita melihat Kristen yang kita harapkan atau yang kita lihat atau yang orang nilai adalah murah hati, pengampun, penuh kasih. Gitu ya. Tapi seringkali teman-teman ketika ada orang yang lihat, oh kamu Kristen ya,
nuansanya itu kayak intimidasi tuh, intimidatif gitu loh. Wah, makanya tidak sedikit ada orang-orang yang malu untuk mengakui kekristenannya. Kenapa? Karena tidak semua orang Kristen itu murah hati, tidak semua orang Kristen itu pengampun, dan tidak semua orang Kristen itu penuh kasih. Kenapa? Next, karena ada juga di dalamnya orang Kristen yang munafik. Ada orang Kristen yang suka menghakimi. Ada orang Kristen yang pelit. Dan ada juga orang Kristen yang sombong. Makanya kalau kita lihat, oh iya Kak, itu kan oknum. Iya memang oknum. Tetapi kalau hampir banyak gereja, orang Kristennya punya nuansa yang tidak baik seperti ini, berarti ada yang salah dari kekristenan kita. Dari produk gereja kita, teman-teman. Benar ya? Berarti ada yang kurang beres nih. Nah, oleh karena itu, makanya ada seorang yang menuliskan demikian ya. Ada orang yang menuliskan demikian, bahwa orang Kristen itu adalah orang yang suka menghakimi, orang yang gak suka sama homofobik, ya, orang yang gak suka sama gay, gitu ya. Oke. Orang yang berpikir bahwa yang satu-satunya yang akan masuk surga itu adalah mereka, dan mereka senang apabila kalau orang yang tidak percaya kepada kekristenan itu masuk neraka gitu. Apakah ini betul? Apakah ini orang Kristen tersebut? Apakah ini produk dari kekristenan kita? Oh, kekristenan itu harusnya murah hati, pengampun, penuh kasih. Tetapi tidak, yang saya lihat adalah orang Kristen tuh banyak yang kolot. Ada banyak orang Kristen yang terlalu moralis. Ada orang Kristen yang terlalu legalis. Ini boleh, yang itu gak boleh. Ini boleh, yang itu gak boleh. Orang Kristen tuh suka menghakimi. Orang Kristen tuh gak bisa menerima keberagaman. Bahkan menghakimi orang-orang yang berada di luar dari kekristenan. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah satu-satunya yang masuk surga. Dan mereka senang kalau mengetahui bahwa orang di luar kekristenan pasti masuk neraka. Wow. Teman-teman, kalau ada yang berpikir seperti ini, makanya gini, kenapa ini jadi sebuah concern bagi kita? Karena banyak sekarang anak-anak muda yang tidak suka lagi ke gereja. Karena mereka lihat terlalu banyak bullshit Kak di gereja, terlalu banyak omong kosongnya, terlalu banyak kemunafikannya Kak. Saya datang ke gereja tapi saya sendirian, saya merasa di situ saya tidak ada teman. Kenapa? Karena masing-masing orang punya circle-nya. Masing-masing kelompok punya grupnya yang tidak mau menerima orang lain. Kalau tidak sama budayanya, kalau tidak sama kesukaannya, kalau tidak sama latar belakangnya dan sebagainya. Bahkan teman-teman, itu biasanya kita lihat di masyarakat umum, orang bikin standar pertemanan. Gue mau berteman sama orang-orang yang pengguna gadget ini, misalnya seperti itu. Kalau itu dibawa di gereja teman-teman, berarti gereja juga sudah tidak bisa berbeda dari dunia. Kita menjadi sama dengan dunia. Dan akhirnya kita hilang esensi dari gereja. Nilai utama dari gereja. Nah teman-teman, ini Kak John lihat begitu banyak anak-anak muda di tempat ini. Yang Kak John mau dorong adalah bagaimana kita supaya kita menyadari bahwa kita ini bukan hanya sekedar bergereja, bukan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi kita melampaui itu semuanya. Makanya teman-teman, kalau tadi ada yang Kak John sebutkan, kalau ada di benak kalian berpikir yang sama, kayaknya benar juga nih. Saya udah muak dengan gereja, saya udah muak dengan pelayanan. Kenapa? Banyak orang yang nuntut sana sini. Banyak orang yang menghakimi, banyak orang yang membuat standar ini, standar itu. Sehingga kita itu kayaknya tidak layak untuk melayani Tuhan di tempat ini. Wah, sepertinya saya nih, sepertinya ada benarnya juga. Nah teman-teman, hati-hati. Karena sebenarnya apa yang kita anggap tentang kekristenan tadi, sebenarnya tidak sama seperti apa yang Yesus maksudkan. Yesus tidak memaksudkan bahwa kekristenan itu akan menjadi seperti ini. Tidak. Kembali lagi, ya betul, ini ada unsur oknumnya. Orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga keberdosaannya dibawa di dalam kekristenan. Akhirnya produk dari gereja kita adalah itu. Orang yang suka menghakimi, orang yang kolot, orang yang moralis, orang yang sewot sama kesalahan orang lain. Selumbar di mata saudaranya dia lihat, tapi balok di matanya dia nggak bisa rasa. Nah ini
hal seperti ini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan sama-sama, ya, sebenarnya sebenarnya anggapan kita tentang Kristen tidak seperti yang Yesus ajarkan. Memang ada orang Kristen yang baik, ada orang Kristen juga yang tidak baik hidupnya, betul. Tapi kalau kita mau kembali kepada Alkitab, kalau kita mau membuka di dalam firman Tuhan, maka kita lihat bahwa sebenarnya Alkitab sebenarnya tidak menyebutkan kata Kristen loh. Bahkan kata Kristen itu cuma 3 kali saja disebutkan di Alkitab. Ya, kalau kita lihat di dalam di dalam Kisah Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Coba kita baca ya di sini. Kak John akan bacakan bagi kita semua. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi teman-teman, gini. Dulu itu belum ada label nama Kristen, ya. Dulu di zaman para rasul nih. Jadi orang-orang pada bingung, ini siapa sih? Ini kelompok komunitas apa sih? Mereka ini sibuk di hari Minggu. Orang biasanya sibuk di hari Sabtu, ke sinagog, ke rumah ibadah tuh di hari Sabtu, hari Sabat. Tapi kok nih orang komunitas ini kok sibuknya di hari Minggu? Kenapa? Oh, rupanya karena mereka punya pemahaman Kristus bangkit di hari Minggu. Maka hari Minggu dijadikan sebagai hari di mana mereka merayakan kemenangan Kristus. Makanya mereka beribadah. Teman-teman sudah tahu ya kenapa alasan kita beribadah di hari Minggu ya? Karena Kristus bangkit di hari Minggu, hari ini kita merayakan kemenangan Kristus. Amin. Makanya kalau beribadah semangat. Mau datang ke gereja semangat. Ya. Jangan ada yang ngantuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah itu, ini orang-orang kok, mereka tuh siapa sih? Oh, mereka itu adalah pengikutnya si Kristus tadi tuh, Yesus tadi tuh, yang mereka yang telah mati, tapi katanya sudah bangkit dan naik ke surga. Mereka itu adalah pengen jadi seperti Kristus. Mereka tuh pengen jadi Kristus kecil. Nah, jadi di Antiokhia lah pertama kali nama label Kristen itu disebutkan. Dan konotasinya sebenarnya adalah ejekan. Bukan label bangga gitu loh sebenarnya. Orang melihat dan menyebut mereka Kristen. Pengikut Kristus. Oh, Kristus kecil. Mereka pengen jadi Kristus katanya. Gitu. Dan konotasinya itu adalah ejekan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pertama kali Kristen disebut di Antiokhia, mereka disebut sebagai Kristus kecil, tetapi para pengikut Kristus sendiri tidak memanggil diri mereka Kristen. Tapi mereka memanggil diri mereka apa? Ini yang warna kuning. Apa? Murid-murid. Sama-sama katakan, murid-murid. Nah, dunia memanggil mereka Kristen, tetapi kita menyebut diri kita murid. Nah, ini Kak John mau kita untuk sadari sesuatu hal di sini, teman-teman. Bahwa mungkin orang lain bisa melihat kita beragama Kristen, tetapi kalau kita bukan cuma beragama Kristen saja, tetapi menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid itu seperti apa? Kenapa ini sangat penting, teman-teman? Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena, teman-teman, Kristen dan murid punya bobot yang berbeda. Jadi beragama Kristen, bisa saja ada Kristen abangan, ada Kristen abal-abal, ada Kristen apa lagi? Kristen progresif, ada Kristen yang lain lagi. Ya, saya sebutkan apa sih di sini? Ada Kristen apa lagi ya? Ada Kristen KTP, ada Kristen bajingan, ada kristal, Kristen yang pas datang Natal doang, ya kristal gitu. Ada Krispas. Datang ke gereja karena Paskah gitu ya. Ya, ada Kristen kayak gitu. Tapi kalau murid, bobotnya beda. Betul ya? Murid itu apa? Seorang murid adalah mereka yang mau belajar seperti gurunya. Murid adalah mereka yang meneladani gurunya. Mereka yang selalu berpikir bahwa bagaimana ya saya menghadapi dunia sekolah, saya menghadapi dunia kampus, saya menghadapi dunia keluarga, saya menghadapi pekerjaan dengan caranya Kristus. Itu cara pandang seorang murid, teman-teman.
Kalau Kristen, oke, kita semua bisa jadi Kristen, tapi belum tentu semua bisa menjadi murid. Belum tentu semua punya kerinduan seperti seorang murid. Karena murid adalah, next ya, coba ya kita lihat. Karena murid sebenarnya itu bicara soal bagaimana kita mau belajar seperti Kristus hidup. Nah, makanya di sini kita mau bertanya. Pertanyaannya adalah apakah kita ini Kristen atau kita ini murid? Ini pertanyaan bagi kita semua ya, yang kita mau renungkan sama-sama. Nah, next, kalau kita lihat sama-sama, murid itu sebenarnya mau belajar seperti Kristus hidup. Pertama kali mereka disebut sebagai Kristen, tetapi mereka menyebut dirinya sebagai murid. Saya ini murid. Murid itu dia mau belajar seperti Kristus hidup. Murid itu tahu apa hadiah yang mereka terima dalam Kristus, yaitu pemulihan, keselamatan, yaitu penebusan, yaitu pembenaran dan sebagainya. Mereka yang murid itu adalah orang yang mau belajar, orang yang mau hatinya itu terbuka untuk dikoreksi. Mereka yang bagaimana punya pemikiran bagaimana saya bisa menjadi seperti Kristus dalam konteks kehidupan saya. Bagaimana aku memperlakukan orang yang menyakiti aku. Bagaimana cara Kristus bertindak terhadap masalah-masalah yang sering saya alami. Ada satu lagu sekolah minggu ya. Saya lupa tuh, tapi yang saya ingat di situ. Apa yang akan Yesus lakukan gitu. Di ujungnya itu. Ada yang pernah tahu lagu itu? Apa? Ada? Oh, saat aku marah gimana, saat dunia kayak gitu ya, gitu. Oh iya, iya. Iya, saya juga nggak tahu, saya lupa. Oh iya. Dan kira diriku sendiri. Aku akan bertanya, Pak, dalam hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Saat aku hanya memikirkan kemarahan, saat aku memikirkan hal-hal yang jahat, saat aku pengen mulutku ini hanya berkata-kata yang tidak baik, ngomong yang jorok misalnya ya, berkata-kata yang menghina orang, lalu saat itu aku berpikir dalam hatiku, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Itu murid. Bukan berarti teman-teman kita jadi orang yang suci 100%. Kita mungkin akan bergumul dalam dosa-dosa kita. Tetapi selalu ada di benak kita, kita berpikir, apa yang akan Yesus lakukan kalau Yesus ada di posisi saya? Di saat saya tersakiti, di saat saya mengalami ketidakadilan, di saat saya sedang kecewa, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Itu adalah cara berpikir seorang murid. Yang mau hidup seperti gurunya. Apakah kita seorang murid atau kita adalah seorang Kristen saja, sekedar Kristen saja. Jadi teman-teman, jika kita sadar dan kita mau menjadi seorang murid Kristus di dunia ini, teman-teman, pasti tempat dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik. Kalau semua orang mau menjadi murid Kristus. Karena ini memang pernah terjadi kawan-kawan. Dulu di zaman yang lalu ya, Eropa, Amerika menjadi negara-negara yang pernah mengalami kemajuan, kejayaan oleh karena mereka mengutamakan Injil di dalam kehidupan mereka. Sayangnya sekarang gereja ditinggalkan karena mereka meninggalkan Injil. Akhirnya mereka bobrok, nilai moral mereka jeblos gitu ya, dan mereka meninggalkan kebenaran. Tapi kalau dulu, di zaman dulu, banyak sekali tokoh-tokoh gereja yang lahir di Eropa, yang muncul berjuang akan kebenaran di Amerika dan melahirkan gereja-gereja yang tangguh, gereja-gereja yang kuat, generasi-generasi yang takut akan Tuhan karena mereka menghidupi Injil. Karena mereka bukan menjadi seorang sekedar Kristen saja, tapi mau menjadi murid. Nah itu sebabnya teman-teman, kenapa di Energize kita ini lebih mengutamakan pengajaran dan komunitas. Kita belum masuk ke ranah kayak ranah event. Anak-anak muda kan sukanya event ya. Memang betul, kita suka event. Tetapi kalau kita tidak mengetahui, menyadari esensi, inti daripada kekristenan kita itu apa? Yaitu kita menjadi seorang murid. Belajar dulu, membangun komunitas, membangun kebersamaan. Teman-teman harus masuk dalam komunitas ini sebenarnya. Harus masuk di dalam e-group. Ya ini pesan ya, pesan sponsor.
kalau boleh masuk ke dalam masing-masing e-group yang sudah ada. Kalau di news tuh sudah ditunjukkan tuh, ada banyak sekali e-group yang terbuka. Karena kalau kita semua mau menjadi murid, dunia akan jadi lebih baik. Amin. Sekolah kalian ini kok kayak pesimis banget gitu. Gara-gara kemarin ya demo-demo itu. Iya, dunia ini rusak gara-gara apa? Tidak ada yang mau jadi murid. Kalau DPR itu mau jadi murid pasti bisa. Aduh gitu ya. Kalau mereka mau jadi murid Kristus pasti negara kita ini maju teman-teman. Karena pernah dulu terjadi di Eropa, di Amerika pernah dulu terjadi. Tapi sayangnya mereka meninggalkan Kristus. Nah itu sebabnya ketika kita dipanggil menjadi murid, kita harus belajar tentang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin teman-teman waktu teman-teman kalian dengar, wah Kak John nih ngomong soal murid. Wah kalau bicara soal murid berarti saya harus siap nih baca Alkitab 2 pasal sehari gitu ya. WPDA 30 menit sehari gitu ya. Teman-teman pernah dengar ada satu pendeta besar namanya Pastor Yonggi Cho. Ya. Pastor Yonggi Cho adalah pendeta GSJA. Kalau di luar tuh di Indonesia GSJA, di luar tuh namanya EOG atau Assemblies of God ya. Sidang jemaat Allah yang ada di Korea Selatan. Dan teman-teman tahu jemaatnya ada berapa? Waktu itu mencapai 1 juta jemaat ya. Jadi bayangkan gerejanya sebesar apa gitu ya. Terus kalau kita salaman tuh sampai tangan tuh bisa kebas gitu karena 1 juta gitu. Ayo cepet kita nggak makan nanti. Terus ada orang yang jualan di halaman tuh udah pada habis semua. Waduh ini gara-gara saya jadi usher nih gitu. Ya bayangkan kalau teman-teman 1 juta jemaatnya giliran pelayanannya tuh bisa sekali 10 tahun teman-teman. Kan banyak soalnya. 1 juta jemaatnya taruhlah mungkin sekitar 1% pengerjanya. Berapa tuh? 1 juta, 100 ribu, 10 ribu. 10 ribu pengerjanya teman-teman. Jadi setiap doa Jumat, 10 ribu, banyak. Wow. Ya, giliran mau pelayanan, nanti Hendrik sampai tidak perlu bingung lagi justru. Wah ini kayaknya saya nih bisa 10 tahun lagi nih baru saya giliran main di Energize gitu. Karena 10 ribu loh pelayannya. Nah teman-teman tahu dia berdoa berapa jam? Dia berdoa 2, 3, 4 jam sehari. Iya, lalu teman-teman bilang, aduh Kak John bilang soal murid lagi. Saya 10 menit saya sudah ngantuk. Ya, Kak John sama Kak Meli, ini cuma informasi saja. Kak John sama Kak Meli sekarang melayani di Panti Asuhan Geraha Anugerah. Dan di situ kita setiap malam ada doa malam gitu ya. Dan doa malam, berdoa. Setelah sudah amin, ada yang terus lanjut doa gitu ya. Haleluya gitu ya. Ini adik-adik saya. Kalau Kak John panggil adik ya jadinya bukan anak lagi gitu ya. Karena kejauhan. Kita masih dekat bro ya gitu ya. Jadi ada adik-adik saya, ada Ricardo, ada Leo gitu ya. Yang masih khusyuk dalam doa gitu ya. Kalau tidak disadarkan besok baru amin gitu. Padahal doanya nggak sampai 5 menit gitu ya. Maksudnya baca doanya, baca Alkitabnya. Kemarin jadi ya baca Alkitab Mazmur 119 ya. Ada 176 pasal ayat kan. Nah tuh sampai melek. Nah oke. Mungkin teman-teman waktu dengar kata murid itu jadi terintimidasi gitu. Aduh Tuhan saya kayaknya belum pernah bisa jadi murid nih. Karena kalau Yonggi Cho bisa 2-3 jam, supaya 10 menit aja udah ngantuk. Waduh nggak bisa. Nah tapi pertanyaan adalah apakah seorang murid kriterianya seperti itu? Apakah murid adalah baca Alkitab berpasal-pasal, berdoa berjam-jam? Rupanya definisi murid yang Yesus berikan bukan seperti itu. Puji Tuhan. Berarti saya tidak usah baca Alkitab. Bukan ya teman-teman, bukan. Basicnya dulu, landasannya dulu. Mengenai baca Alkitab, doa dan sebagainya, beribadah rajin dan sebagainya itu adalah buah dari pemuridan. Ya, buah dari kita menjadi murid. Tapi esensi dari yang Yesus mau ajarkan apa? Nah teman-teman, saya mau loncat dulu ke satu momen di mana Yesus Kristus mengadakan the Last Supper atau perjamuan malam terakhir. Di saat itu Yesus tahu, nah pada saat itu Yudas sudah meninggalkan Tuhan Yesus dan para murid yang lain, jadi sisa 11. Dan
sudah meninggalkan, dan Yudas kita tahu rencananya ngapain, sudah menyusun rencana supaya menjual Yesus, dan Yesus berpikir bahwa ini adalah perjamuan malam terakhir, ini adalah momen terakhir saya sebelum disalibkan, jadi saya mau memberikan kata-kata terakhir, saya mau memberikan pengajaran yang terakhir, saya mau memberikan wejangan-wejangan yang paling utama. Kan biasa begitu, kalau kita ada keluarga yang sudah mau menuju kematian, biasanya itu dia memberikan wejangan-wejangan yang paling utama. Ibaratnya gini teman-teman, kalau kamu lupa yang lain, yang ini jangan lupa. Seakan-akan momen ini adalah momen di mana Tuhan Yesus mau katakan, kalau kamu lupa semua pengajaran saya selama 3 tahun, yang penting yang ini jangan kamu lupakan. Kalau kalian teman-teman, kalian sudah tahu dari Januari sampai ini Oktober, kalian sudah tahu kita punya banyak sermon series ya. Kalau kalian Kak Dion tahu pasti kalian lupa juga gitu ya. Makanya kita ada sermon notes, bisa nanti di scroll lagi, teman-teman belajar lagi gitu ya. Thanks untuk teman-teman kreatif yang sudah bikin ya. Tidak jadi sia-sia karena itu jadi catatan bagi teman-teman yang lain untuk lihat lagi gitu ya. Mungkin kalian lupa tentang sermon series kita. Tapi setidaknya yang ini jangan lupa. Seakan-akan Tuhan tuh mau bilang seperti itu. Apa itu? Nah, rupanya Tuhan Yesus katakan demikian ya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ini, sebentar lagi nih aku akan pergi. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kamu gak bisa bareng saya lagi setelah ini. Nah, oleh karena itu ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu apa? Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mungkin para rasul tadi, murid-murid Tuhan Yesus tadi, waktu Yesus bilang, aku mau memberikan perintah baru kepadamu, langsung siap-siap. Ayo ambil perkamen, ambil papirus, semua sudah siap mencatat. Oke, ini ada perintah baru, ayo kita simak. Lalu yang Yesus katakan adalah, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Kayaknya kita udah tahu sih ini. Kita udah tahu saling mengasihi. Kenapa kok diperintahkan lagi? Saya pikir ada perintah baru lagi. Ada perintah yang lebih spektakuler lagi. Tetapi rupanya perintah Tuhan Yesus Kristus. Yang kalau kita bisa mengambil kesimpulan, ini adalah perintah yang utama. Esensi yang utama dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu apa? Untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah, ini bukan perintah baru. Ini perintah yang sudah sering Yesus katakan dan sudah sering murid-murid itu dengarkan. Tetapi kenapa kok Yesus mau memberi penekanan lagi di sini? Kenapa? Mungkin Petrus itu jadi berpikir, kita pikir ada yang baru. Sini Petrus. Kamu ingat itu siapa? Matius, salah satu murid Yesus. Iya, saya tahu. Kamu tahu 3 tahun yang lalu, dia seorang apa? Matius seorang pemungut cukai. Kamu tahu waktu itu saya ajak dia untuk makan bersama? Dan kamu bilang apa? Iya, saya bilang tadi, kamu Tuhan jangan makan dengan mafia. Aduh, nanti reputasi politikmu hancur Tuhan Yesus. Aduh, lebih baik kamu makan itu dengan orang-orang yang bagus kedudukannya, bagus moralnya. Tapi kok duduk makan sama mafia? Tidak, saya tetap mau makan sama dia karena saya mengasihi Matius. Akhirnya mereka duduk makan bareng dan teman-teman tahu siapa yang datang lagi bersama-sama dengan Matius? Mafia-mafia yang lain. Preman-preman yang lain, debt collector yang lain. Bahkan ada perempuan-perempuan pelacur juga duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kamu lihat sekarang, Matius setelah 3 tahun, dia jadi apa? Dia jadi murid Yesus. Kasihilah dia, kasihlah sesamamu, seperti aku mengasihi kamu. Kasihilah Matius seperti aku mengasihi Matius. Terus Petrus. Murid-murid yang lain, kalian tahu siapa Petrus? Tahu, banyak bacot. Panas, dingin, cepat banget. Oh Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Gitu ya. Tapi waktu itu kan belum ya, mereka belum tahu ya. Kalau rupanya dia bacot doang. Dia ngomong, omdo, tapi rupanya dia mengkhianati. Tapi kejadian-kejadian yang lalu juga seperti itu. Kami melihat gini dan sebagainya. Kalian semua tahu siapa Petrus? Iya.
Itu orang yang paling banyak bacotnya. Tapi saya mengasihi Petrus. Kalian harus mengasihi dia. Sama seperti aku mengasihi Petrus. Kalian tahu siapa Yohanes? Oh iya. Si Yohanes itu adalah orang yang paling narsis. Kenapa? Karena dia bilang, aku adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Padahal Tuhan Yesus belum pernah bilang gitu. Aku mengasihi Yohanes. Aku paling mengasihi Yohanes loh. Oh, Yohanes sendiri yang mengklaim dirinya yang paling dikasihi. Kemungkinan besar murid-murid yang lain tuh jengkel sama Yohanes. Ih, penjilat gitu ya. Apalagi kalau di lukisannya Da Vinci gitu, Leonardo da Vinci, agak-agak mesra lagi. Tuhan Yesus nih. Pengen jita-jita itu anak. Rasanya kayak gitu. Tapi sama seperti aku mengasihi Yohanes, kalian juga mengasihi dia. Esensi dari murid adalah apa? Next. Ayat 35. Dengan demikian, by this, oleh karena itu, dengan demikian, dengan kita melakukan saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Paham teman-teman? Esensi dari murid adalah mengasihi, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Esensi dari seorang murid Kristus adalah mengasihi orang lain, sama seperti Yesus mengasihi kita. Nah teman-teman, next. Orang mengenal Kristus bukan dari ritual agamawi kita teman-teman. Orang mengenal Kristus bukan karena kita punya kegiatan gereja terlalu banyak. Tapi orang mengenal Kristus karena kita saling mengasihi. Ini kenapa penting teman-teman? Karena begini, kalau kita mau jujur sama-sama. Kalau kita mau jujur sama-sama, orang melihat kita karena kasih kita. Nah, dan sekiranya kalau kita mau di sekolah, misalnya di sekolah ya, guru-guru itu pasti akan memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak yang mudah diatur gitu. Anak-anak yang denger-dengeran, anak-anak yang hidupnya tuh tidak kacau, tapi hidupnya itu saling mengasihi. Bener ya? Jadi dunia itu pasti akan bilang, kalau saya mau cari karyawan seperti orang Kristen tuh. Yang hidupnya kayak gitu tuh. Dia saling mengasihi. Dia hidupnya itu rukun. Dia hidupnya itu bukan pembuat onar. Tetapi orang yang mau mengusahakan kedamaian, perdamaian di tengah-tengah konflik sekalipun. Nah kalau orang mau cari karyawan, kalau orang mau jadi karyawan misalnya, aku pengen dapat bos yang takut akan Tuhan seperti murid Kristus. Kalau orang mau cari jodoh misalnya, aku pengen kalau mau dapat calon suami, ya misalnya. Atau ya terlalu jauh ya, saya mau pacaran dengan anak Tuhan yang dia mengasihi. Dia saling mengasihi, dia rukun, dia itu hidupnya penuh bijaksana. Pasti itu yang kita inginkan. Dan by the way teman-teman, Kak John punya anak perempuan namanya Melody. Kalau dia udah besar, Kak John sebagai sebagai orang tua, Kak John pasti akan berpikir, saya pengen anak mantu saya itu adalah seorang yang takut Tuhan, yang saling mengasihi, yang menjadi anak mantu saya. Gitu loh teman-teman. Jadi ini sebenarnya penting. Ketika kita hidup di dalam saling mengasihi, esensi dari murid itu, dunia akan melihat Kristus dalam diri kita. Amin. Dunia melihat Allah melalui cara hidup kita. Nah itu yang menjadi hal yang penting sekali teman-teman. Nah bukan cuma kita mau mengasihi, bukan cuma kita saling mengasihi, tetapi yang berikutnya kita juga mau membangun komunitas yang saling mengasihi. Di e-group, kembali lagi di e-group nih. Di e-group kita menjadi komunitas yang saling mengasihi. Teman-teman yang mungkin hadir di tempat ini dan tidak punya teman, duduk sendiri, tidak cerita sana sini gitu ya. Itu ada tuh kontennya Energize ya. Apabila kamu datang ya, ini point of view kalau kamu hadir lebih awal dari jam ibadah, kita akan duduk terus cerita-cerita, ketawa ketiwi gitu ya, ngomongin Pertamina dan sebagainya gitu ya. Ya.
Nggak apa-apa, di gereja Tuhan bahas soal politik nggak apa-apa gitu ya, supaya kita memperbaiki negara kita ini. Kita cinta negara kita ya. Tapi kalau memang tidak diperbaiki, tidak bisa susah diperbaiki ya, mau bilang apa ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, kita membangun komunitas yang saling mengasihi. Oke. Kak John loncat maju jauh ke depan. 55 tahun kemudian setelah ini kitab Yohanes tadi siapa yang tulis? Yohanes dong ya. Yohanes penulis Injil gitu ya. 55 tahun ke depan. Ya. Teman-teman tahu kalau murid-murid yang lain itu sudah mati, ya, mati syahid. Petrus disalibkan terbalik. Kemudian rasul yang lain ada yang digantung. Ada yang ditombak di India namanya Thomas. Kemudian ada yang dikuliti, Yakobus kalau nggak salah. Ada yang banyak. Dan dari 12 rasul, ya kita buang tadi Yudas ya, karena Yudas sudah gantung diri duluan. Kemudian dia digantikan oleh Matias ya. Dari 12 rasul, 11-nya sudah mati syahid dulu semua. 55 tahun kemudian tuh tinggal Yohanes sendiri. Dan dia menulis satu surat, next, yaitu di kitab 1 Yohanes 4. Ya, di surat 1 Yohanes 4, dia menuliskan surat. Seakan-akan begini teman-teman. Jadi murid-murid pada saat itu, bukan murid-murid lagi ya, tapi gereja ya, jemaat-jemaat yang setelah zaman para rasul itu mulai berkembang. Tapi rupanya banyak yang tersebar ke berbagai daerah karena penganiayaan yang besar. Sehingga mereka lari ke sana kemari ya, mereka lari ke daerah-daerah menyelamatkan diri. Tapi bukan cuma menyelamatkan diri, tapi juga memberitakan Injil. Bayangkan teman-teman ya, mereka memberitakan Injil. Pada saat itu belum ada loh kitab perjanjian baru. Tapi mereka bisa memberitakan Injil tanpa kitab. Hanya lewat cerita Yesus Kristus. Lewat cerita. Ya. Tapi teman-teman ini yang Kak John mau tekankan. Gereja pada saat itu, jemaat-jemaat pada saat itu bertanya kepada Yohanes. Yohanes, kan tinggal kamu nih saksi mata yang melihat Yesus langsung. Kita ini sudah mengalami penganiayaan. Gereja sudah mengalami penganiayaan melalui beberapa banyak kaisar-kaisar yang sudah ganti-gantian. Mulai dari Kaisar Tiberius, Kaisar Caligula ya. Tiberius, Kaisar Caligula, kemudian Kaisar Claudius, kemudian sampai ke Kaisar sekarang Nero, Kaisar Nero. Teman-teman tahu ya, kalau sejarah Kaisar Nero tuh yang paling kejam pada saat itu. Kira-kira Yohanes, apa yang harus kita buat? Apakah kita membuat sebuah gerakan untuk menunggang balikan kekaisaran yang korup? Apakah kita membuat sebuah demonstrasi? Apakah kita buat komunitas untuk menggerakkan kudeta dan sebagainya? Lalu apa yang Yohanes tuliskan? 55 tahun kemudian, kita baca ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi, walaupun permasalahannya semakin memuncak, tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus 55 tahun yang kemudian masih tetap sama. Ayo kita saling mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Hah? Kok bilang Allah adalah kasih? Di mana rasul-rasul yang lain? Mati syahid. Di mana jemaat-jemaatmu? Sudah dibunuhi satu-satu. Para tua-tuamu di mana? Para penatua-penatua gereja di mana? Ada yang sudah dimakan oleh singa, harimau, di tempat gladiator. Para pengerja-pengerjamu di mana? Sudah banyak yang digantung dan dibakar menjadi obor penerang pada malam hari. Lalu apa yang harus kita buat? Saling mengasihi. Kenapa? Ini pertanyaan teman-teman. Kenapa kok kita harus tetap bisa saling mengasihi? Kalau kita mau lihat di situ, kenapa kita mau tetap untuk saling mengasihi? Next. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita boleh hidup olehnya. Jadi dasar kita mengasihi bukan karena kita paksakan diri untuk mengasihi, mengampuni orang yang menyakiti, dan
mengampuni orang yang berbuat tidak adil terhadap kita, tapi dasar kita mengasihi karena ada Allah yang sudah mengutus anaknya kepada kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman, ada satu pertanyaannya. Waktu itu ada orang yang bertanya bahwa kenapa kok kematian Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa? Kok bisa dia mati, cuma dia yang mati, kemudian seluruh dunia yang berdosa tidak perlu lagi untuk menebus dirinya? Kok bisa? Cuma satu orang yang mati ini. Dia mati cuma digantung di atas kayu salib saja. Lalu dosa-dosa semua sudah diampuni. Teman-teman, itu satu pengkhotbah itu dia berkata demikian. Kenapa kok cuma satu ini bisa menebus semua orang? Karena kalau kalian menempatkan ada dua tempat, yang satu Yesus Kristus, lalu yang di sisi lainnya, di sebuah timbangan ya, kalau kita buat sebuah timbangan, di sisi satu itu Tuhan Yesus, dan di sisi lain itu kita kumpulkan, kita semua ada berapa miliar, 8 miliar penduduk bumi sekarang, kita taruh lagi di dalamnya ada ciptaan-ciptaan yang luar biasa, seperti gunung, lautan, segala kekayaan dunia ini, segala kekayaan alam ini, semuanya ditaruh di satu sisi. Dan kalau kita timbang dengan Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus ini lebih berat dari segalanya. Tetapi Tuhan Yesus inilah yang memberikan dirinya kepada kita. Seakan-akan dia mau bilang, ini manusia akan dihukum, jangan hukum mereka, hukum saja saya. Tapi kan kamu tidak bersalah. Tidak apa-apa, supaya mereka hidup. Itulah kasih. Amin. Ini yang menjadi penggerak kita, teman-teman, di dalam diri kita. Kita mengasihi bukan karena kita bisa mengasihi. Kita mengasihi karena ada yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Next. Dan yang berikutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Karena tadi begitu besar kasih Allah, maka kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kalau teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Ya. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi, kasih kita itu menjadi representasi dari kehadiran Allah. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita di hati ini, di lingkungan kita. Ada satu kesaksian teman-temannya. Ada teman yang masuk di e-group dan dia bersaksi. Tidak perlu Kak John kasih tahu e-group mana, nanti kalian menduga-duga lagi siapa ini ya. Jadi dia itu bersaksi, dia katakan bahwa Kak John terima kasih karena setelah saya masuk di e-group, sebelumnya saya tidak ada teman. Saya tidak punya sahabat. Di rumah saya rasa kayak neraka. Di sekolah saya sering gak suka karena banyak teman yang suka ngebully. Tapi ketika saya di gereja, awalnya belum ada komunitas, saya datang ke gereja itu memang karena tuntutan saja sih. Karena orang tua juga gereja, ya saya juga ikut-ikutan. Tapi setelah saya masuk komunitas di e-group, akhirnya saya menemukan ada orang-orang yang bisa mengasihi saya dan saya bisa mengasihi mereka. Saya menemukan ada orang-orang yang mau memiliki saya dan saya bisa memiliki mereka. Dan saat itu, saya merasakan ada surga yang bisa saya alami, yang bisa saya kecap. Yang mungkin nanti baru saya nikmati sempurnanya, tapi sekarang saya sudah merasakan surga itu, Kak. Saya nggak tahu kalau nggak masuk e-group mungkin, saya ada di mana sekarang. Dia punya, dia punya problem dan sebuah masalah dalam dirinya ya, yaitu masa lalunya yang terlalu banyak yang tidak enak dalam hidupnya. Dan ini membuat dia tertolak di mana-mana. Dia ini bukan tertolak sih, tapi dia rasa kayak tidak diterima di mana-mana gitu. Dia rasanya seperti itu.
Tapi ketika ada komunitas anak-anak Tuhan yang mau belajar menjadi murid Kristus, esensi dari murid apa? Mengasihi, saling mengasihi. Sama seperti Kristus mengasihi. Seperti Kristus mengasihi Matius, pemungut cukai, mafia, penjahat. Seperti itu juga Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Kita mau masuk di dalam e-group gitu ya. Teman-teman di dalam e-group, kita terlibat di dalamnya. Kita ada teman-teman. Itu menjadi ladang misi pertama kita teman-teman. Para leaders, ini menjadi sebuah dorongan. Itu ladang misi kalian pertama-tama. Kalian bisa mengungkapkan atau menyatakan kasih kalian. Mulai dari e-group kalian. Kalian juga bisa belajar teman-teman. Bagaimana untuk merealisasikan kasih kalian di tengah-tengah keluarga. Gak apa-apa, mungkin kalian merasa di rumah tuh sama kayak neraka, papa mama itu berantem terus dan sebagainya. Tapi coba kalau kalian menghadirkan kasih itu dalam rumah. Mungkin perlahan-lahan itu akan mengubah atmosfer rumah kalian yang rasanya kayak neraka. Terus ada secercah harapan bahwa kayaknya keluarga saya akan diperbaiki dan dipulihkan Tuhan. Karena hanya dengan saling mengasihi teman-teman, dunia ini bisa melihat Tuhan. Dunia ini bisa melihat Allah. Next, yang terakhir. Paulus pernah berkata demikian di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun kalau ini seakan-akan Kak John buat parafrasenya ya. Sekalipun aku hebat dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, aku hebat dalam berbahasa roh. Sekalipun aku punya banyak karunia, saya hebat melayani apapun. Sekalipun aku mengetahui segala rahasia, sekalipun saya hebat berteologi, sekalipun saya punya iman yang bisa memindahkan Monas dari situ ke tempat lain, sekalipun saya hebat dalam semuanya itu, tetapi kalau aku tidak punya kasih, itu semua jadi sia-sia. Jadi teman-teman, kenapa Kak John ulang-ulang lagi tentang kasih? Ayo kita dalam komunitas Energize ini saling mengasihi. Pulang, jangan langsung keluyuran gitu, molor, cerita-cerita dulu. Ikut Sunday fit check gitu. Boleh. Atau teman-teman join e-group. Minggu depan kita ada e-group. Ya, hari Rabu ini ada e-group leader. Ya, Dulos. Nanti kita ketemu di sana untuk bahas berbagai hal. Minggu depan ada e-group. Datang e-group. Kalau yang belum punya e-group, Kak, saya mau masuk e-group. Tolong lemparkan saya di mana saja. Wih, ya. Betul-betul dilempar nanti gitu ya. Kita akan tempatkan teman-teman di posisi yang baik gitu ya. Striker kayak gelandang tengah atau bukan, maksudnya di e-group gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti minggu depan, oh iya, kok minggu depan ada e-group tapi ada basket juga ya. Waduh. Ya, ini nanti kita kayaknya reschedule nih ya, reschedule. Apakah hari Minggu atau di hari Sabtu. Ini Kak John baru sadar nih. Karena Kak John mau ajak teman-teman yang suka basket, ayo ikut basket nanti ya. Tapi rupanya ada e-group gitu ya. Ini kita nanti akan reschedule waktunya ya, mohon maaf. Jadi seperti itu teman-teman, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita.